Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu teks laporan hasil observasi, yuk simak penjelasan berikut. Nah, jadi untuk materi yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks non-sastra karena bersifat faktual dan termasuk ke dalam subkelompok teks laporan. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan yang dilakukan. Nah, untuk isi dari teks laporan ini mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci objek yang menjadi bahan observasi. Menurut Kosasih dalam Oktaviani 2023 mengatakan laporan observasi merupakan karangan yang memaparkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi, mari kita beralih ke struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum dan klasifikasi. Pernyataan umum dan klasifikasi adalah orientasi atau hal pembuka mengenai sesuatu yang akan dilaporkan. Contohnya, ketika objeknya adalah binatang, maka dalam hal ini yang akan dibahas adalah nama dari binatang tersebut, klasifikasi dari binatang tersebut, dan juga tempat binatang itu hidup. Artinya, dalam bagian ini, pengamat hanya akan membahas hal-hal umum tentang objek observasi. Yang kedua, itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan penjelasan yang lebih spesifik tentang objek yang diamati. Contohnya tadi, ketika objek observasinya adalah binatang, maka yang dibahas dalam bagian ini adalah jenis-jenisnya, makanannya, habitat, kebiasaan unik, pola makan, dan bagian-bagian tubuh dari binatang tersebut. Dan yang ketiga itu ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, deskripsi manfaat atau kesimpulan ini merupakan penjelasan atau deskripsi manfaat tentang kegunaan objek yang diamati dalam kehidupan manusia ataupun alam. Materi selanjutnya yakni ciri-ciri umum laporan hasil observasi. Yang pertama, semua ditulis secara lengkap, tersusun dan sempurna. Yang kedua, penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan diteliti dan diamati merupakan objek tunggal. Yang keempat, hasil laporan ditulis berdasarkan fakta sesuai dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi dari hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, informasi tidak mengandung dugaan atau pemihakan yang menyinggung atau tidak tepat. Yang ketujuh, informasi memiliki kaitan antara hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, penulis hanya melaporkan atau menuliskan sesuai dengan apa yang dilihat dan diamatinya, berdasarkan hasil dan analisis serta observasinya. Materi selanjutnya, yakni ada ciri-ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Untuk ciri yang pertama, itu menggunakan kata frasa nomina atau kelompok. Nah, kata makanan merupakan kata benda, sedangkan kata dapur merupakan bentuk penjelas atau pendeskripsi dari kata sebelumnya. Jadi, arti dari frasa tersebut adalah semua makanan yang ada di dapur. Ciri yang kedua, yakni menggunakan beberapa kata-kata verbal relasional. Contohnya kata ialah, adalah, yaitu, terdiri atas, disebut, termasuk, merupakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan beberapa kata verba aktif, yaitu kata-kata yang tidak memiliki imbuhan. Misalnya kata makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, menggunakan beberapa kata-kata penghubung seperti kata penghubung penambahan itu ada dan, serta, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata penghubung persamaan, contohnya sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, dan lain sebagainya. Ciri yang kelima
itu selalu menggunakan paragraf sebagai kalimat utama untuk menyusun kata atau informasi utama. Dan yang terakhir, kata yang digunakan merupakan kata-kata keilmuan seperti omnivora, osteoporosis, mutualisme, dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari teks laporan observasi, struktur-strukturnya apa saja, ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa saja, ciri-ciri kebahasaannya, dan sekarang kita masuk ke materi langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Menurut Kemendikbud dalam Laya 2023 menjelaskan bahwa agar kegiatan observasi tersebut berjalan dengan lancar, maka berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama, tentukan objek yang akan diobservasi. Objek tersebut haruslah menarik dan dikuasai. Memilih objek-objek yang ada di lingkungan sekitar untuk membantu kegiatan observasi. Nah, yang kedua, menentukan hal-hal yang akan diamati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Yang ketiga, lakukan observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Yang keempat, susunlah bagian-bagian dari laporan sesuai dengan sistematika umum yang digunakan dalam teks laporan tersebut, yakni definisi umum, deskripsi pembagian, dan deskripsi manfaat. Yang kelima, mengembangkan bagian-bagian yang telah disusun untuk menjadi suatu teks yang padu. Dalam hal ini, kalian harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, periksa kembali laporan kalian. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah belajar, semoga bermanfaat.